Ada ya. Saya bertahap dulu nih, nggak apa-apa. Nanti karena ini harus dites sih, dicoba ya. Kalau nggak dicoba, saya belum kebayang sih. Makanya tadi itu lihat banyak opsinya. Kenapa pilih ini tuh pasti ada dasarnya kan, sesuai dengan ini. Oke, nanti itu bisa di share saya gitu. Oke, itu aja call center ya. Winging antrian tadi, ICD-nya tadi ya? Ya, yang antri di sana. Jadi tetap kalau rekam apa? Kan call center deh, incoming. Masuk tuh extension berarti ya? Oh enggak, nanti ini Pak, apa namanya? Masuk ke terang itu extension gitu? Enggak ke extension. Nanti di terang di incomingnya. Kalau misalkan ada nomor yang khusus call center, misalkan kita pakai SIP Tang Telkom ya Pak. Ada satu nomor, misalkan nomor ini khusus call center. Default destinasinya kita ubah ke call queue. Jadi ketika ada orang masuk atau enggak misalkan ke FVR dulu atau apa, tapi bisa juga ke call queue. Kalau jadi nanti kalau misalkan ke queue, nanti masuknya langsung ke sistem call center yang di sini. Sini FVR di sini. Di sini bukan FVR sih, di sini lebih ke tinggal masukin nih custom prom. Oh, ada juga ya di sini ya. Ada juga nanti di sini. Kalau dia nggak pakai rekasa pakai tadi. Kalau ini ada juga menunya sama kayaknya ya. Cuma lewatnya aja ya. Ya, kalau misalkan yang ini kan langsung nih Pak, langsung ke call center. Tapi kalau misalkan Bapak mau ke FVR dulu, boleh juga. Nanti ke FVR. Kan opsinya ini FVR greeting. Nanti Bapak di FVR-nya yang dibuat lagi, dibuatin ya. Tekan 1 untuk kemana, tekan 2 untuk kemana. Nanti di sini misalkan tekan 1 kan ke 0 ke resepsionis, misalkan 1 buat ke bicara misalkan ke IT. Nah pas bicara ke IT, Bapak maunya misalkan dimasukin ke call center, nanti pilih queuing di sini. Nah pas ke pilihnya queue, ya udah nanti langsung masuk ke call centernya IT. Nah jadi yang terima ya nanti agent IT-nya. Oh, nah kalau lagi ngantri keluar musik hall ada nggak? Ada nanti Pak, ada keluar. Di mana nih? Dia harusnya di call queue-nya ada. Di call queue-nya ada musik. Harusnya ya. Tapi nanti bisa di ini lagi sih. Enggak. Nanti di sini ada harusnya sih. Harusnya nanti ada di sini sih harusnya ya. Tapi nanti bisa dilihat sih. Background kan? Ngeliat nunggu gitu kan? Ya. Daripada bengong aja suaranya, dengar musik atau apa gitu kan? Iya. Ya, ini ya. Harusnya ada di sini. Ada banyak sih ininya Pak. Saya juga kadang nggak memahamin satu-satu, kebanyakan soalnya. Iya. Saya harus explore nih. Nah, mau ini call center ya. Buat di kantor sendiri Pak? Hah? Buat di kantor sendiri? Enggak, buat customer. Customer butuh. Saya mau akuisisi punyanya Asteris. Oh iya. Elastik. Pak Rudi ini udah ada. Kalau call center kompleks sih. Saya ngertinya di Avaya kan, sama Avaya sama dulu Alcatel sama Genesis gitu. Ya, konsepnya bersama, tinggal gimana ininya. Ya nanti juga di sini ada detail-detailnya Pak, kalau ada banyak kayak semacam panggilan. Nanti ada calculate statistiknya, ada switchboardnya juga. Di sini ada totalnya berapa call. Di sini kelihatan nanti. Ada membernya ada berapa, total callnya ada berapa. Nanti ada dashboardnya lah Pak. Master datanya ada nggak? Bisa dikirim ke ini nggak? Keluar ke dari sini nggak? Master data apa ya Pak? Master database-nya, log-lognya CDR atau apa gitu? Oh bisa Pak. Nanti ini kan ada automatic download juga. Kalau download kan
manual gitu. Enggak, ini ada yang otomatis. Lempar gitu ya. Jadi kayak database tertentu apa. Kalau kan otomatis ini itu ke email biasanya. Ya otomatis mau apa aja yang download, kalau misalkan ya nanti akan ke ini semua. Mungkin downloadnya mau per hari atau per minggu atau per bulan. Download ya modelnya. Ya. Nanti tinggal dikirim ke emailnya, email siapa. Jadi di sini. Nah, pakai by system kayak ini nggak apa-apa kita beli ini dulu. Ya kalau sekarang sih lebih ke ini silakan. Mau download yang kayak gini itu ya harus, kalau nggak otomatis ya harus download manual. Ini di sini ya. Di Callqueue, kalau misalkan untuk call center itu adanya di Callqueue semua. Oh kalau semua. Ya. Ini yang ditambahin Ya, ya. jadi sistemnya sistem call centernya Grand SIM itu ada di Callqueue ini. Oke. Callqueue ini nanti pengaktifannya nanti di incoming sini. Incoming ini nanti tinggal diarahin ke Callqueue. Jadi sistemnya di Callqueue tadi, tapi penerapannya ada di inbound route. Inbound Inbound route di sini, Pak. Ada. Ya. Kalau dia atau ke greeting dulu nggak apa-apa, itu nanti kan bisa disesuaikan. itu tekniknya lah ya. Ya. View ini sampai jam berapa nih? Kita kantor sampai jam 5, Pak. Ini saya yakin ini nggak kelar nih harus ini. Ada ininya, saya harus cobain ini. Tapi yang penting-penting dulu nih, harus saya coba. Mungkin akan saya tanya-tanya lagi nih. Ya. Karena jujur yang diterangin tadi kan apa ya, nggak sistematis ya. Ini gitu. Kalau ada modulnya enak kan, ini stepnya apa-apa kan. Nah ini kan best practice-nya. Modulnya ada beberapa sih, tapi nggak semua. Ada? Kayak semacam FVR ada modulnya, call center ada, tapi nggak semua ada, Pak. Ya. Kalau ada PDF modulnya, dari informasi tadi saya pelajari yang itu enak banget sih. Ada itu Grand SIM yang emang kasih langsung. Ada ya. Cuman ya itu Bisa saya kopiin ke. nggak detail juga. Nanti Bapak email aja, WA ke saya yang butuhnya apa aja. Modul apa? Kemarin yang dikasih itu yang gateway atau AP gitu, nggak ngerti saya. Nanti tinggal di ini aja modul yang apa, nanti saya kirimin. Kan kalau kan ngelihat dari sini kan modulnya kan yang FVR itu kan pasti perlu FVR. Kemudian recording ada. Nanti tinggal WA aja, Pak, yang maunya modul apa aja, terkait konfigurasi apa. Konfigurasi ya. Penting saya mau kayak gini nih, konfignya apa aja gitu paling ya. Ya. Yang penting maunya saya dulu apa, itu gitu ya, lebih enak ya. Ini udah berapa ya saya pendekatannya ya karena udah tahu dulu yang pakai apa ya, kayak gini nih. Kalau di sini apa sih, saya meraba-raba tuh kayak tadi itu dia kalau dia kayak itu vektor mainnya, ada vektor, ada namanya CD sini ke swing gitu. Makanya saya menyesuaikan sih. Ya, nanti saya kasihnya modul yang dibuat dari Grand SIM-nya langsung sih. Garis besarnya ada. Ada ya. Semua penjelasannya ada juga di sana. Ya. Harusnya sih ada sih, produknya udah internasional kan? Ya. Udah Ya. di luar udah ini kan? Ya, cuman memang nggak semua config ya. Dia Grand SIM buat modulnya. Yang dia buat itu yang sebagian besar customer gunain, Pak. Kayak semacam call center kan pasti digunain tuh, jadi dia buat modulnya. Kayak semacam FVR juga dia buat modulnya. Yang kemarin saya udah di capture sama Pak Rudi. Untuk CDR-nya mana gitu, mana CDR-nya belum keluar ya, kelihatan ya? Belum, karena kan nggak ada call, jadi nggak kelihatan. Jadi berapa durasinya, jadi saya mau buat billing gitu, bisa nggak gitu kemarin? Kalau durasinya di sini, Pak, kelihatannya kayak gini. Tapi kalau kan untuk ke billingnya itu di sini emang nggak ada billing, jadi harus pakai billing dari
pihak ketiga. Kita juga ada kalau misalkan memang yang mau dibuat total berapa rupiah gitu, kita ada juga sih billingnya lagi Jadi dibuat. sebenarnya saya butuh master data yang ada di sini, saya lempar ke kabel atau TXT, nanti saya import. Oh itu bisa sih Pak. Jadi ini kan bisa di download CDR. Nanti terserah mau downloadnya manual atau auto record. Oh, ada ya. Ini yang CDR. Yang dashboard real time itu juga ada masternya. Real time apa call? Iya. Jadi Kalau- yang login ada berapa, yang abadan ada berapa. Itu nanti di sini Pak. Di switchboard itu. Tadi kan ada switchboard. Kalau untuk call center itu nanti di sini. Total call, answer, abandon call berapa, average wait time-nya, talk time-nya dan berapa. Ini per hari. Apa Harusnya ini keseluruhan sih. Jadi kalau kan ini statistiknya nih yang lebih detailnya di sini. Ada overview-nya totalnya berapa total call. Terus ada agent juga. Pokoknya nanti ini kelihatannya ini sih Pak, apa namanya? Ketika memang sudah misalkan lagi uji coba, nanti ini akan kelihatannya nanti di sini di statistik ini nanti akan kelihatannya. Yang abandonnya berapa nih. Nanti kelihatannya di sini. Jadi kalau misalkan kayak sekarang itu kan agak susah nih Pak buat ininya. Tapi kalau misalkan udah dipakai nih sekitar 1 atau 2 hari, nanti di sini bisa kelihatan seperti apa ininya. Tapi yang jelas untuk dashboardnya itu di sini Pak, untuk yang call center. Nanti juga di sini kelihatan agent 1 itu berapa sih total call-nya. Yang dia jawab itu ada berapa. Agent 1 itu dari mana ya? Enggak misalkan Klik. Bukan. enggak. Jadi misalkan ada Yang 100 tadi. Ya, misalkan ada 5 agent nih Pak. Jadi di sini akan kelihatan nih extension berapa aja. Agent tadi bisa dikasih nama ya? Nanti itu penamaannya di sini Pak. Penamaannya di extension. Oh, extensionnya. Kalau misalkan memang dia buat dijadiin agent buat call center, nanti di sini kasih nama aja agent call center 1, agent call center 2. Oh, namanya gitu ya. Ini. Yes. Jadi di sini kelihatan agent 1 agent berapa. Di sini ya. Nanti agent 1 totalnya berapa? Total call yang masuk ke dia, yang dia jawab ada berapa? Ada di sini. Untuk switchboardnya. Ini statistik ini nanti kelihatan di sini. Saya praktek ini. Jadi punya nggak konflik praktisnya yang udah ada? Oh, untuk apa Pak? Konflik best praktisnya yang udah ada yang udah pernah di ini? Nggak. Kalau saya sih jarang ini sih Pak. Nah, kalau backup konfliknya gimana? Backup itu nanti di sini menunya di maintenance ada backup. Jadi tinggal upload nantinya. Backup. Nah, Jadi masa pilihannya mau manual backup atau schedule itu nanti kan saya udah konflik udah bagus nih. Saya backup dulu nih. Nanti kan saya acak-acak tuh. Saya upload lagi balik ke yang awal lagi. yang saya ini. Ya, nanti kan backup. Nanti backupnya nanti tinggal dipilih mau apa. Coba backupin sekarang yang ini kita backup nih. Coba. Kalau misalnya yang sekarang jadi backup config-nya dulu aja nggak apa-apa. Apa yang harus kita backup? Nah itu nanti kalau misalkan untuk yang disimpan di internal ini itu cuma config file Pak. Tapi kalau misalkan Bapak mau al backup itu Bapak harus pakai USB disk di sini. Soalnya untuk al itu nggak bisa disimpan di sini. Soalnya filenya dia gede. Iya, ke laptop langsung bisa. Tapi harus pakai ini dulu USB dulu di sini. Oke, saya punya USB nih. USB atau ini ya? Pakai Hard disk juga nggak apa-apa. Ya kalau saya oprek lupa konfig ke apa, saya tinggal Kalau nggak ada nanti bisa kartunya saya sih Pak. Ya.
tinggal pilih audio detect. Nah, kalau udah detect nanti di awalnya all nanti pilihnya ke USB disk. Pick up. Jadi ke save-nya di sini Pak. Sip ya. Ya. Oke. Tapi kalau misalkan mau di download ke komputer ini juga bisa. Nanti ketika selesai ada pilihan buat download. Nah, tapi kalau misalkan di backupnya ke sini Pak, nanti ketika restore itu posisi ini harus tercolok juga ke sini. Oh, aktif dulu USB-nya baru Ya. bisa ya. Ya. Oke. Oke. Ini bisa kalau misalkan mau di download ke laptop nanti tinggal klik download. Oke. Nanti otomatis ke download. Nah, kalau misalkan mau restore-nya itu nanti playlist ini dicolok Pak. Nanti kan dia otomatis kedetek di sini. Kalau misalkan ada file backup. Jadi Oke, ini udah backup tekan ini. kan? Ya, nanti tekan ini restore. Ini udah di tempat tadi lagi ya? Ya, di tempat tadi juga restore. Ini tinggal diklik restore otomatis config balik lagi ke Itu awal. lagi di restart berarti habis itu. Nah, kalau misalkan udah selesai nanti dia restart sendiri. Oh, itu sendiri. Ya. Enggak sih, enggak restart Pak. Nanti dia kalau misalkan udah selesai ya udah nanti langsung ke Ini seri 6202. Kalau dia konfliknya 6204 bisa nggak restart ya? Restart. Ya, harus sama. restore-nya kalau di seri yang sama bisa Pak, asalkan di versi firmware-nya yang sama. Jadi misalkan ini pakai versi yang terakhir nih. Ini kan kebetulan kan ini saya upgrade ke versi yang terakhir, belum update lagi. Kalau misalkan mau di restore ke 6204 itu bisa dengan catatan Oh, jadi pertama itu perangkat harus sama ya. Kedua firmware-nya sama, kemudian analog terangnya. Misalkan ini ada 2 perangkat nih Pak ya, tapi beda seri. Terus ini si analognya harus kita hapus dulu. Kenapa dihapus? Karena kan misalkan Bapak pakai seri 6204 kan ini ada 2, yang baru kan ada 4. Ini nanti pasti error, makanya dihapus dulu. Oh, yang nggak samanya dihapus ya. Oke. Ya, jadi nanti Ngeliat firmware dari mana isinya? system information di sini ada di program di ini program 10.10.2038. Ini firmware yang terakhir, belum update lagi. Ini yang terakhir. Jadi kalau misalnya nanti mau di restore ke apa namanya ke 6204 bisa, tapi programnya nanti harus sama seperti ini di versi ini Pak. Bisa nggak kita lama ya? Kalau Apa, kita firmware ganti firmware gitu. Kayak Dan- Linux nggak sih? Dari Grandstream itu biasanya dia selang 3-4 bulan sekali dia baru ngeluarin yang baru, atau misalnya setengah tahun gitu. Itu pun kalau misalkan memang perlu sih Pak, karena biasanya upgrade Ini firmware bedanya itu sama yang ini kan udah call center ya. Isi berapa? 38. Yang nggak call center berapa? dia itu biasanya di agak bawah sih Pak. Dia Yang versi dijual sekarang di luar itu kan nggak pakai call center tuh. Tapi 6602 itu gimana cara? Wah, ini kan nggak ada tulisan call center apanya kodenya ya? Yang call queuing tadi itu. ya itu saya lupa lagi sih di versi Apang apa. itu apa? Hal yang nggak gitu di Oh enggak, sebenarnya sih itu tergantung sih Pak, tergantung kebutuhan. atau itu bisa saya jual gitu loh. Orang beli di itu, servisnya naikin tinggalnya atau apa gitu. Sebenarnya kalau misalkan untuk call center itu sebenarnya itu kan hanya menu Pak, hanya fitur. Udah ada, tinggal mau diaktifin apa enggak. Gitu Tapi aja stabil sih. nggak sih? Untuk call queue, Kalau kayak sekarang ini, saya jangan-jangan setelah dia update ini jadi nggak stabil kayaknya. sebenarnya kalau misalkan update itu hanya penambahan fitur sih Pak, bukan buat stabil atau enggak stabil sih. Jadi biasanya kalau misalkan ada update itu si Grandstream ada fitur baru nih yang dia rasa itu dibutuhin,
dia masukin nih, kalau misalkan kita ternyata butuh fitur itu ya di upgrade. Tapi kalau misalkan merasa cukup dengan yang sekarang nggak apa-apa Pak. Soalnya yang di customer juga yang ini contohnya kan yang di Telkom nih, Telkom kan udah pakai hampir mau 5 tahun 6 tahun. Dia di firmware-nya itu yang sekarang itu ini kan 20 nih Pak, dia masih pakai yang 13 karena memang kebutuhan dia nggak banyak. Oh 20. Ya, jadi tergantung. Saya boleh nggak ngoprek ini? Kalau firmware itu dari itu sih Pak, agak susah sih kalau di ini. Nah, misalnya saya dikasih seri yang ini kan master yang 20 18 ini sekarang, terus yang sebelumnya saya kalau saya balik bentuknya apa, kalau saya ini itu seberapa apa risikannya biar saya juga paham untuk ini kan buat nggak saya jual gitu ya, mau ngoprek buat ini R&D lah ya. Kalau misalkan downgrade itu biasanya yang penting sih kita tahu caranya. Iya, caranya diajarin nggak? Oh bisa, tapi itu ada metode yang berbeda sih Pak. Harus saya lulus trainingnya dulu ke apa gitu? Enggak juga sih sebenarnya, ada masuk ke recovery mode-nya sih. Di sini baru bisa downgrade. Kayak handphone ya, submode-nya. Ya, jadi ini tuh ada recovery mode-nya di sini. Nah, si recovery mode itu biasanya digunakan buat downgrade. Misalkan bukan lewat webnya ini, bukan ada lagi software lagi. Ada bukan USB software lagi. sih, ada caranya untuk masuk ke recovery mode ini. Pakai alat lagi atau perangkat tertentu? Nggak pakai alat lagi. Jadi nanti kalau sekarang mau masuk ke recovery mode itu mirip seperti reset factory. Setelah 10 detik nanti diambil, dicabut. Ini kan nanti pertama kan kita tekan dulu tombol reset, terus masukin adaptor. Itu harus pakai adaptor. Nah, ketika masukin adaptor, tekan kira-kira 10 detik, cabut. Nanti di sini akan ada tulisan recovery mode. Ini tinggal masuk ke dalam sistemnya. Jadi sistem itu tinggal kita masukin firmware-nya yang mau versi yang berapa. Misalnya mau versi yang lama tinggal masukin di sana. Seperti upgrade sih. Cuman bedanya dia downgrade ke berarti versi lewat bawahnya. USB masuknya? Bisa lewat USB, bisa juga upload Pak. Upload seperti apa namanya? Jadi ada menu nih, kita klik, nanti akan ngarahin ke si penyimpanan di sini buat ngambil firmware-nya. Berarti kan cuma klik aja kan? Iya. Naik klik yang mana? Berarti yang kliknya benar ya? Bapak ini. Wah, kapan? Kayaknya besok. Besok. Kayaknya enggak baru. Tapi Ini nggak apa-apa nanti suruh ngantar aja. iya. Kan ada KTP dia kan? Fotokopinya ada sih. Kasih aja. Kan nanti tiba-tiba kita. Kasih nomor yang mana? Dikasih nih. Kalau ada sistemnya yang 5 lagi. Enggak, pengen tahu aja sih. Nah, saya akan jelasin ya mati nih. Bisa Bapak karena memang diperlukan downgrade, pengen tahu sih bisa. Saya mengenal gitu, mengenal ininya. Nanti misalnya kalau yang ini kan dia lebih ngoperasinya security kan. Nah, harusnya mau firmware ini mirip lah proses ininya. Oh, proses yang tadi dibilang ini geser ke apa bersama. Hanya yang mana yang di Yang 4753. Ya.
ada mana materi yang bisa di share apa ke sini? Bisa nggak langsung aja ke sini? Yang perlunya apa aja Pak? Ini saya menjawab yang ini. Saya kan nggak semua, palingan kalau misalkan mau yang ini. Boleh nggak? Jadi sebenarnya saya ada pingin mau bikin apa gitu kan. Nah, saya sebenarnya bawa tuh voice gateway-nya yang kemarin dulu yang dia buka, terus router gitu. Saya mau optimal perangkat itu gimana cara makainya gitu kan. Integrasikan di ini. Kan ininya belum ada nih. Belum sempat saya beli kan. Dulu cita-citanya mau beli ini nih. Saya pelat-pelat. Menarik lagi, ini udah ada rendernya. Lebih ini lagi gitu. Nah, kalau tadi kan lebih, kalau dibicara training kan terus modul ada tuh ya, produknya apa gitu ya. Kalau ini kan lebih banyak saya diskusi ini apa gitu kan. Ya, soalnya Lompat-lompat kan ya. Nah, saya juga memahami nih memang nggak mudah ngasih training apa ya. Nah, hal yang berbeda ya, kalau training itu pasti semacam. Nah, saya inti sih bagaimana mengoptimalkan yang bisa ada yang bisa ini saya lakuin gitu loh. Gitu. Nah, apa yang ada materi yang bisa di-share ke saya gitu. Tentang presenter tadi boleh gitu. Nggak banyak-banyak juga nggak apa-apa. Penting yang bisa saya tangkap aja. Yang tadi kalau boleh yang firmware, yang tadi cara riset apanya ya udah nggak apa-apa lah. Kalau belum saatnya, paling tidak saya ada gambarannya gitu. Oke, sebentar. Kalau izin atau apa ya tanya Pak Rudi dulu deh. Yang mana yang boleh saya ini. Nah, nanti pasti akan banyak nih antara UCM itu saya mau ngobrol gitu. Iya, ya, Pak. Pusing lagi tuh routing-routingnya nanti itu. Kalau nggak tahu basicnya, pusing tadi itu.